Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa beli ketan. Cakep. Jaga diri sedari remaja agar masa depan tetap gemilang dan cerah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, marilah kita membuka kegiatan ini. Saya persilakan kakak narasumber, kakak Bulan dan kakak Ica untuk membacakan materi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oh ya, lupa teman-teman kita perkenalan nama dulu. Oke, nama saya Tasris Paul, teman-teman bisa panggil saya Dis. Jadi kakak dua yang di depan kita itu, yang di sebelah sana ada kakak Bulan dengan kakak Ica. Mereka itu sebagai narasumber, mereka yang membawakan materi kita hari ini. Dan untuk kakak-kakak kita yang di dekat teman-teman ada kakak Tio, kakak Tina, yang di belakang kakak Tina ada kakak Yanti, kakak Torsi, kakak Lili, kakak Akri dengan kakak Yohana, kakak Septi, kakak Devi, kakak Edo, kakak Sherly, yang di ujung kakak Indra dengan itu kakak Feby. Mereka itu sebagai pendamping teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengerti nanti teman-teman bisa tanyakan ke kakak-kakak yang di samping kalian ya. Terima kasih, saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kalian sudah tahu apa itu pernikahan dini? Kehamilan dini. Kalian sudah tahu? Apa sih itu kehamilan dini? Kehamilan terjadi pada remaja yang belum pas umur. Iya. Jadi menurut kalian kalau yang pas tidak pas umur, kalau remaja itu dari umur berapa? Dari umur berapa? Belasan kayak 15 tahun, 14 tahun. Ya. Jadi remaja awal itu dari umur 10 tahun sampai 19 tahun. Ya, kan? Jadi kehamilan usia dini itu ada juga fisik dari ibu. Oke, ada beberapa penyebab. Yang pertama, kurangnya pendidikan seksual dan pengetahuan kontrasepsi. Jadi adik-adik untuk pendidikan seksual atau pendidikan tentang kehamilan pada remaja, kalian sudah dapat pada kelas berapa? Sudah mulai dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya? Pengetahuan tentang kontrasepsi masih pas kelas 3 SMP. Seperti kondom, KB, kami belum menunjukkan. Nanti kakak-kakak juga akan menjelaskan berbagai cara untuk mengatasi itu dengan cara menggunakan alat kontrasepsi ya, seperti kondom, pil, KB dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor sosial dan tekanan teman sebaya. Jadi teman-teman, untuk kita semua, karena kita masih di kalangan remaja yang memang kita merasa masih bisa bebas, kita itu pasti ada pergaulan yang memang menurut kita itu tidak bagus ya. Jadi faktor sosial itu seperti pergaulan bebas. Teman sebaya, teman sebaya seperti menuntut kita harus mengikuti seperti apa yang mereka mau. Jadi kita juga mengikuti teman-teman. Misalnya pas mereka bergaul atau pergaulan yang bebas, kita juga mengikuti. Itu tadi faktor sosial dan tekanan teman sebaya. Kemudian ada masalah keluarga dan ekonomi. Jadi pernah dengar istilah yang begini, ganti anak dengan utang. Ganti utang dengan anak. Pernah dengar yang begini? Kalau seperti itu kakak tidak ada belum pernah dengar di dunianya, tetapi pernah lihat di film-film. Oke, itu salah satu ya. Kemudian juga misalnya ada orang tua nih yang misalnya dia itu tidak mampu menafkahi anak-anaknya, akhirnya pas di usia ini dia jodohkan dengan orang lain. Pasti ada sih beberapa orang di perkampungan ataupun di pedesaan pasti ada, karena mungkin orang tuanya tidak tidak bisa memenuhi dia secara ekonomi, jadinya dia mempernikahkan anak di usia ini pada itu untuk menghilangkan dia dari faktor ekonomi. Kemudian juga ada faktor budaya dan akses layanan kesehatan. Menurut kalian faktor budaya ini yang mempengaruhi kehamilan apa sih?
kalau mereka menikah ya itu memang pilihan, tapi itu sebenarnya tidak bisa ya, karena itu akan berpengaruh pada ibu hamil dan juga pada bayi kandungannya. Terus layanan kesehatan yang kurang, misalnya kalau kita mendapatkan layanan kesehatan yang kurang, maka kita juga tidak akan mengetahui apa sih dampak buruk dari kehamilan ini atau kehamilan pada Indonesia. Kemudian Adik-adik yang berikut ada dampak kehamilan di usia remaja. Jadi dampak kehamilan di usia remaja adik-adik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Jadi dampak negatif yang sering terjadi di kehamilan usia remaja yaitu kehamilan prematur atau berat badan lahir bayi rendah. Jadi prematur itu adik-adik yang kini bayi lahir tidak pas bulan atau terus berat badan lahir rendah ini, ada bayi yang kini adik-adik lahir tidak punya berat badan adik-adik tidak sampai 1 kilo. Ada yang gini berapa ya, jadi bayi normal itu dia dari 2.500 gram sampai dengan kalipan protein. Kalau di bawah itu berarti lebihnya. Kalau lebih itu namanya lupa, terlalu banyak bahasa medis. Ada berapa ini ya baik dari dampak utama. Yang pertama itu risiko kesehatan ibu. Ibu hamil lebih rentan terhadap anemia atau kekurangan darah, hipertensi gestasional, preeklampsia, dan diabetes gestasional. Persalinan prematur. Cara pencegahan kehamilan pada usia remaja dapat dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya yaitu pendidikan dan informasi kesehatan terus. Tadi kan ini kadang-kadang kamu harus cari tahu sebagai apa itu bagaimana cara pencegahan kehamilan di usia dini, karena itu kan sudah jelas ada di dalam bagaimana satu sehingga kita juga harus cari tahu informasi bagaimana cara pencegahan kehamilan di usia dini. Yang kedua ada hubungan keluarga yang baik. Jadi adik-adik jangan taruh ini kumulai sekali dengan orang tua itu ini kan harus bagaimana tadi yang kedua beda juga tertua sengit itu asing kok bisa ada tertua di 10 titik kan itu kita harus kita hubungan keluarga yang baik dengan sengit Nana sengit. juga karena waktu proses tidak di sini adik-adik mana yang laki doang lagi makan gitu kalau bapak juga sebagai orang ya nggak begini tapi jangan ya ada baiknya kan KB dengan itu pakai kondom. Terus pantang seksual atau abstinensi. Yang kelima, fokus pada pengembangan diri. Ya kan, mau sudah ajak ke kos, pacaran sebentar jelas mau ajak ke kos. Aku bisa apa ya di KB? Apa nggak ada di kita hari ini? Jangan ini gitu. Habis itu pengawasan dan lingkungan positif kita sebagai saya begini kita itu pengawasan lingkungan pokoknya kita Kehamilan remaja merupakan masalah serius mengganggu kualitas pendidikan dan masa depan anak dari akibat kurangnya kekebalan, minimnya dukungan serta terbatasnya akses pengobatan kesehatan reproduksi. kehamilan di usia muda membawa risiko tinggi seperti komplikasi kehamilan. Halo teman-teman, jadi belakang apa tadi resikonya kalau kita Iya, tidak lebih. Senyum. Tanya berikutnya. Halo teman-teman, dan dari tadi ini apa sih resikonya kalau kita